Gue nggak tahu, wah alasan nontonnya anime juga apa, gue juga mencari-cari gitu kan. Tapi ya review dulu lah, soalnya gue harus membahas review 3 episode pertama dari ini anime yang menurut gue nggak nonton anime kan gitu loh. Jadi ya sekalian promosi aja, jangan lupa gabung ke grup Injer Nagatoro-san. Sepi banget bos, serius gak ada anggotanya. Di link ada di deskripsi ya. Kalau yang suka bantu ramaikan, kalau nggak suka nggak apa-apa lah, kita sama-sama menangis saja. Oke, jadi apa sih yang ingin gue bahas di 3 episode pertama yang gue tonton untuk anime Nagatoro-san? Itu adalah jelas satu, visual. Ya, bukan visual yang secara asli yang dibangun oleh studio yang sama dengan Takagi-san ini, tapi visual karakter yang dibawa. Membawa sifat cewek gal onna gitu ke dalam sebuah anime itu adalah pilihan yang terbaik. Karena adalah tipe-tipe karakter kayak gini tuh malah ditemunya tuh di anime dojin dengan genre prostitution dan juga DILF ya kan, yang isinya yang digodain sama cewek ya, lo tahu sendiri lah. Jadi ketika gue menikmati ini secara cerita, secara bukan cerita sih ya, secara apa sebenarnya alur yang dibawa juga bukan, dasar cerita ya. Secara dasar ceritanya itu kan menceritakan dengan cewek yang punya circle. Nah, circle-nya itu kan cewek-cewek yang mungkin bukan cewek yang baik ya, bisa disebut komplotan cewek-cewek nakal gitu. Jadi apa yang terlintas di pikiran gue ketika melihat tuh komplotan? Ya ini anime hentong gitu ya. Gue berpikir ini anime hentong. Dan seperti yang lo tahu, pengarang ini kalau nggak salah juga sering bikin dojin mantap-mantap juga gitu. Pengarangnya atau desainer karakternya gue lupa. Cuman gue pernah dapat informasi itu dan emang gue pernah dapat gitu. Dan ya lebih kacaunya lagi itu salah satu dari dojin favorit gue. Gak usah disebutin dojin yang mana. Udah pernah jadi H, sudah pernah jadi H. Cari aja sendiri gitu. Gak usah nyuruh gue atau gue ngasih informasi tentang lo gitu. Jadi episode pertama ini ya, gue berharap ini hanya hal yang mendasari cerita gitu kan. Hal yang mendasari ceritanya adalah tentang cewek gal yang bernama Hayase Nagatoro. Dan oke lah, namanya Hayase Nagatoro. Terus nama MC-nya siapa ya? Aku lupa lagi. Ya nggak penting lah, ini nama MC-nya lah. Dia panggil senpai mulu soalnya. Jadi kagak penting kan gitu loh. Oke. Nah, gue nggak akan membicarakan tentang senpai-nya ini. Senpai-nya ini sudah bencong abis gitu ya. Tampangnya juga jarang, yang pasti jarang mandi. Yang kedua tuh dia jarang sisiran. Yang ketiga itu dia jarang juga pakai foundation gitu. Jadinya ya mukanya kayak gitu kan. Kayak muka orang-orang yang kehidupannya itu sudah jelas seperti apa gitu. Nah, gue di sini ingin lebih ke sifat dari Nagatoro itu sendiri gitu kan. Oke lah, sifatnya itu bisa gue terima sesuai dengan dasar cerita yang dibangun. Yaitu adalah judulnya aja jelas gitu kan. Jangan jahili aku Nagatoro-san, tapi ceritanya tuh dijahili. Jadi kan udah jelas. Judul animenya itu Jangan Jahili Aku Nagatoro-san itu adalah curhat dari tokoh utamanya itu sendiri. Ya, yang pasti dari anime ini tuh sudah jelas gitu kan. Tokoh utamanya adalah si senpai yang gue lupa namanya ini. Dan oke, itu adalah sebuah trik yang menarik untuk kita membuat sebuah judul cerita gitu kan. Bukan judul cerita, judul dari sebuah cerita gitu. Dan ini adalah salah satu judul yang mungkin jarang gue temuin di anime-anime lain gitu kan. Gak ada anime lain itu yang curhatan dari tokoh utama itu sendiri. Mungkin ada sih, apa ya, judulnya itu diambil dari curhatan tokoh utamanya ya. Entah, nggak tahu gue. Oke, jadi gue kembali ke sini lagi gitu adalah tentang bagaimana Nagatoro-san itu dibangun. Dan yang bisa teman-teman tebak, Nagatoro-san tuh dibangun yang nanti sifat dia ke senpai-nya tuh makin lama adalah makin sayang gitu. Ya, kita semua di sini menyadari gitu kan. Makin lama makin sayang. Beda banget dengan anime yang mirip seperti ini Nagatoro. Seperti Uzaki, seperti Takagi. Kalau Uzaki itu pure dia nggak terlalu bucin sama si senpai-nya. Kalau Takagi sedari awal tuh suka sama di sini si Kata gitu. Nah, kalau nih anime Nagatoro-san itu dibangun. Nah, ini adalah salah satu yang bikin gue suka gitu. Salah satu yang bikin gue suka adalah alasan Nagatoro mendekati senpai-nya itu karena pengen dijadikan mainan. Yang dimana ketika gue nonton terus nih anime, sifat Nagatoro tuh yang aslinya cuma jadikan mainan tuh jadi ada rasa-rasa suka. Dan oke, mau gak mau gue harus suka dengan cerita kayak gitu karena gue suka alur yang dibangun, gak gitu-gitu aja. Kecuali emang lawakannya bagus banget kayak Asobasi, jadi gue gak masalah. Cuman cerita yang mengusung genre comedy school ya sudah pasti dengan genre comedy school apa sih yang harus dibawa dari dua genre itu. Ya kebanyakan dua genre yang mengusung seperti comedy school atau romcom itu sudah pasti satu adalah pesaing ya. Pesaing, iya pasti ada dong pesaing gitu. Siapa yang akan jadi pesaing Nagatoro? Dari animenya belum kelihatan. Apakah teman-temannya di circle tuh akan jadi pesaing Nagatoro? Gua nggak mau spoiler gitu kan.
Yang kedua adalah kegiatan bukatsu atau klub. Nah, di sini udah dilihatkan kalau misalnya si senpai ini dia di klub kesenian gitu kan. Dan kita nggak tahu kebiasaan di klub kesenian tuh ngapain, karena sehari-hari dia sama Nagatoro aja. Dan yang paling penting dari kegiatan klubnya ini adalah nggak ada anggota lain, dan kebetulan gua nggak lihat anggota lain selain si senpai ini di klub dia tersebut. Artinya karakter nolep banget dong. Iya, udah jelas lah karakternya dia kebencong gitu, lebih ganteng Subaru dari dia. Lalu tentang si Nagatoro sendiri gitu kan, karena cerita ini tuh pure kalau misalnya Nagatoronya itu nggak membangun sifat dia, atau nggak sifatnya itu dia semakin kesini tuh semakin jatuh cinta sama si senpai, ini nggak ada seru-serunya sama sekali. Gua malah nanti kayak nonton Takagi-san, tapi Takagi-san tuh jahil yang nggak ada seru-serunya, nggak bisa bikin baper gitu. Gue suka Takagi-san dapat 2 season itu karena dia bikin baper, karena ada rasa cinta di antara situ gitu kan. Pasti lu yang nonton Takagi-san, gue sebagai mencontohkan anime yang mirip, itu pasti lu baper kan dengan sifat Takagi-san yang suka jahilin isi kata gitu. Ya, seperti itu. Dan itu yang gue harapkan di Nagatoro. Dan di sini Nagatoro itu punya misi penting untuk membawa sifatnya itu semakin bucin atau berubah lah pokoknya lah. Mungkin yang suka menjahili jadi suka nolongin atau apa gitu. Pokoknya sifatnya itu berubah karena di situ mereka sedari awal itu baru kenalan. Cerita di awal tuh mereka baru kenal. Jadi nggak mungkin ada rasa sebelumnya kan. Berbeda dengan Uzaki dan juga Takagi. Awal cerita, mereka sudah saling mengenal. Jadi sebelum ceritanya itu anime dimulai, mereka sudah saling kenal di masa lalu. Dan seperti itu, menurut gua animenya udah bagus. Dan tinggal bagaimana sifat mereka itu lebih dekat. Bagaimana intimitas atau kemesraan mereka itu didapatkan gitu. Untuk anime yang dari dasar ceritanya aja mereka baru kenal, sudah pasti yang menarik itu adalah perubahan sifat. Apakah nanti senpai-nya ini kayak MC komik K-pop Korea gitu kan, yang manhwa K-pop Korea yang nanti tiba-tibanya itu dari pecundang jadi ganteng gitu kan, kayak Solo Leveling, kayak Secret Class, kayak MPT Rome, kayak apa lagi ya, kayak Step Mother Friends. Anjir lah, K-pop Korea beneran deh gue sebut tadi ya. Nah kayak gitu, itu yang menurut gue yang akan bikin ini anime menarik. Jadi untuk 3 episode pertama, gue akan bilang kualitas visual terlalu bagus. Visualnya nggak bisa gue kasih apapun kecuali 10 by 10. Pengisi suara, ya pengisi suaranya lagi-lagi terlalu dewa men. Pengisi suaranya kayaknya udah pengalaman deh. udah terlalu dewa. Uesaka Sumire, Daichi Yamashita. Itu sudah gue nggak bisa kasih komentar lagi karena mereka adalah yang paling layak untuk memerankan nih karakter. Di episode pertama gue bilang, tokoh utama sih, pengisi suara dari karakter Nagatoro dan juga si senpai ini udah terlalu sempurna. Jadi sampai gue nggak bisa lagi cari celahnya, kurangnya di mana gitu kan. Oke, jadi untuk itu aja yang bisa gue roasting atau gue bahas dari 3 episode pertama yang gue tonton dari anime Ijir Naide Nagatoro-san. Buat teman-teman yang telah nonton atau dengerin bacotan gue yang nggak berfaedah sampai akhir, gue ucapkan terima kasih. Udah 8 menit. Dan bagi teman-teman yang suka dengan animenya bisa gabung juga ke grupnya dan kita bahas ramai-ramai, dan link grupnya ada di deskripsi. Jadi itu sekian dari gue, thanks for watching, I'm CRY and see you next time.